Di balik konflik yang kini sedang memanas antara pihak Ayu Ting Ting dan pihak hatersnya yang bernama Kartika Damayanti, pintu perdamaian pun masih terbuka lebar di tengah permasalahan antara keduanya. Hal itu pun langsung dijelaskan oleh kuasa hukum dari orang tua Kartika Damayanti, Pitra Romadoni dan Marwan Iswandi, yang mengungkapkan jika pihaknya akan mengirimkan surat ajakan untuk berdamai kepada pihak Ayu Ting Ting. Selain itu, Pitra Romadoni pun juga menjelaskan jika pihaknya siap menempuh jalur hukum jika Ayu Ting Ting menolak untuk berdamai. Sementara, lewat kuasa hukumnya, Ayu Ting Ting mengaku tak gentar dan mempersilahkan KD untuk membuktikan laporan baliknya kepada Ayu Ting Ting. Poin-poin yang diajukan KD itu yang pertama, terlebih dahulu yang bersangkutan harus meminta maaf kepada orang tuanya. Itu poin-poin pentingnya. Yang kedua, mengklarifikasi perihal kedatangan yang bersangkutan ke Bojonegoro. Karena apa? Karena orang tua KD ini tidak tahu menahu apa polemik yang terjadi antara ATT dengan anaknya. Maka permintaan penyelesaian yang disampaikan daripada orang tua KD ini sangat simpel sekali, gitu. Nah, jadi untuk menghormati hak hukum yang ada dan menghormati proses hukum ini juga, kita masih membuka peluang kesempatan kepada yang bersangkutan ini untuk sama-sama duduk bersama dan berdamai. Jadi karena kalau urusan dengan KD itu kita tidak ada urusan dengan dengan KD, karena yang kita pegang selaku penasihat hukumnya adalah Pak Madi dan Ibu Suwarni. Rencananya dalam minggu ini kita akan kirimkan surat dan akan kita layangkan surat resmi nanti pengurus Kongres Pemuda Jawa Timur yang akan melayangkan surat ke alamat yang bersangkutan. Jadi nanti akan kita lihat respon daripada yang bersangkutan. Kalaupun seumpamanya mereka mau fight, mau maju, ya monggo, nggak apa-apa. Kita juga siap untuk memajukan perkara ini seperti itu. Ini akan kita surati. Ya, ini akan kita surati dalam minggu-minggu ini. Saya tetap akan koordinasi dengan Ketua DPW Kongres Pemuda Indonesia di Jawa Timur, Bung Edi Prasetyo dan Pak Bambang, ya, untuk menyurati yang bersangkutan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kalau dilanjutkan juga tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semuanya sama-sama jadi abu dan jadi arang. Nah, maka dari itu kita berharap orang yang sedang berperkara ini segeralah berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Damai itu lebih indah dan lebih baik. Karena dari yang bersangkutan juga kan sudah meminta maaf. Kartika baik itu Kartika Damayanti maupun orang tuanya juga kalau ada salah kan minta maaf. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Tinggal dibuktikan aja apakah memang benar kunjungan orang tuanya Ayu itu memberikan dampak yang seperti apa yang mereka sampaikan, ya. Kalau misalnya kunjungan yang satu kali aja sudah berdampak seperti itu, coba bayangkan kalau misalnya kemudian ada perbuatan orang yang selama bertahun-tahun melakukan penghinaan, melakukan pelecehan secara tertulis di media sosial. Itu bagaimana kira-kira efeknya secara psikologis? Perseteruan penyanyi Ayu Ting Ting dengan seorang haters yang mempunyai nama Kartika Damayanti kini semakin memanas. Hal tersebut lantaran pihak dari keluarga haters yang ingin melaporkan balik orang tua Ayu, ayah Rozak dan Umi Kalsum ke Polda Jatim. Laporan tersebut pun bermula dari ayah Rozak dan Umi Kalsum yang mendatangi rumah haters tersebut. Kemarin hari Senin itu rencananya para pengurus koordinasi ke Polda Jawa Timur. Akan tetapi orang tua daripada KD ini masih shock, ya, masih sakit, sehingga kemarin batal ke Polda Jawa Timur. Karena sesuai dengan surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021, kasus Undang-Undang ITE itu pelapornya harus korban langsung, kecuali pidana umum yang harus diwakili oleh kuasa hukum juga nggak apa-apa untuk membuat laporan polisi. Jadi karena memang jarak dari Bojonegoro ke Surabaya ini juga sangat jauh sekali, ke Surabaya, Polda Jawa Timur,
dan kondisi kesehatan daripada orang tua KD juga tidak memungkinkan, saya meminta pengurus daerah untuk menahan diri untuk hal tersebut, mengingat kesehatan daripada orang tua KD seperti itu. Iya, rencananya dalam minggu ini kita akan kirimkan surat dan akan kita layangkan surat resmi nanti pengurus Kongres Pemuda Jawa Timur yang akan melayangkan surat ke alamat yang bersangkutan. Jadi nanti akan kita lihat respon daripada yang bersangkutan. Kalaupun seumpamanya mereka mau fight, mau maju, ya monggo, nggak apa-apa. Kita juga siap untuk memajukan perkara ini seperti itu. Bang, tapi ada berita udah dilaporkan tuh Bang. Yang mana? Ini kasusnya. Dari berita mana? Dari berita ini Bang. Iya, itu masih aduan tertulis. Oh, baru pengaduan. Iya, pengaduan tertulis. Makanya saya bilang kita masih membuka kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Karena Undang-Undang Ormas juga mengatur tentang non litigasi kepada masyarakat, baik membuat aduan tertulis maupun secara lisan langsung kepada polisi. Baru aduan tertulis, mengingat karena orang tuanya juga kondisi kesehatannya masih menurun dan dari Bojonegoro sangat jauh sekali, apalagi ini orang tua yang sudah rentah, usianya juga sudah sangat tua sekali dan kesanggupan dirinya untuk ke Surabaya juga tidak sampai ke sana seperti itu. Hari ini pengurus daerah kami Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur sedang menangani kasusnya orang tuanya dari KD, yaitu Bapak Mahdi dan Suwaning, dalam hal aksi datangnya orang tua ATT ke Bojonegoro. Jadi Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur saat ini sedang melakukan pendampingan dan melakukan nasihat-nasihat hukum kepada orang tuanya KD. Saya selaku Presiden Kongres Pemuda Indonesia memberikan arahan dan masukan kepada kepada pengurus daerah yang menangani kasus tersebut agar saat ini menahan diri dulu, dan kami masih membuka peluang kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berdamai seperti itu. Jadi kalau seumpamanya dari yang bersangkutan juga tidak ada kata damai, ya tentunya saya akan perintahkan kepada pengurus untuk menjalankan kuasa tersebut. Laporan Ayu Ting Ting terkait konflik dirinya dengan wanita bernama Kartika Damayanti kini sudah berjalan ke ranah hukum. Hal itu lantaran pada 31 Agustus kemarin pelantun lagu Sambalado itu telah menjalani pemeriksaan atas laporannya untuk Kartika Damayanti atas dugaan hinaan yang dilemparkan untuk dirinya dan sang anak Bilkis. Mendengar hal tersebut, Pitra Romadoni selaku perwakilan dari orang tua Kartika pun hanya menjawab jika pihaknya menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian. Karena memang proses hukum sudah berjalan di Polda, kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Karena di dalam surat edaran Kapolri ada namanya restoratif justice. Tidak semuanya perkara ITE itu semuanya ujung-ujungnya di penjara. Kalau semuanya di penjara, penuh lapas kita seperti itu. Maka dari itu nanti kan ada restoratif justice. Kita akan coba ikutin bagaimana teknis untuk restoratif justice yang ada. Tapi kita lebih menyarankan agar para pihak ini berdamai secara kekeluargaan. Kalaupun yang bersangkutan juga tidak mau berdamai secara kekeluargaan, ya kita juga nggak ada masalah. Siap bertempur secara hukum gitu. Udah jalanin pemeriksaan sama penyidik juga, didampingin sama Bang Minola ya Bang. Ya alhamdulillah. Ya sebenarnya sih karena anak sih ya nomor satu Bilkis gitu ya, dan saya juga wajib buat ngebela anak saya juga gitu, karena selama ini kan saya diam. Kalau saya sih saya nggak masalah gitu, cuma kalau udah nyangkut sama anak, apalagi Bilkis gitu, saya harus bertindak. Belum sangat mengerti sih. Tapi kan kembali lagi, jejak digital itu kan susah dihilangkan ya. Walaupun pemilik akunnya men-take down, tapi kan kita nggak tahu itu pernah nyangkut di mana itu bisa muncul lagi. Jadi ini yang ingin dicegah agar suatu saat kalau misalnya itu muncul kapanpun, Bilkis bisa melihat bahwa untuk hal-hal yang menyerang nama baik ibunya dan juga dirinya, ibunya telah berjuang untuk hal itu. Saya kira seperti itu. Akhirnya upaya Mbak Ayu selama ini luar biasa
Iya, ya alhamdulillah sih banyak fans-fans yang support gitu, yang bantu untuk mencari tahu gitu, dan apa ya, berusaha gitu buat saya bergerak gitu untuk melanjutin semuanya gitu ya. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan depannya dilancarin terus. Udah ada beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2017. Dan ini puncaknya bisa dibilang. Iya.